Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memulai pembelajarannya. Silahkan simak dengan baik ya, anak soleh dan soleha. Beni dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, Beni membantu guru memajang kaligrafi. Ayo mengamati. Amatilah teks percakapan berikut. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kaligrafi dipajang saja, Bu. Ibu minta tolong ya. Tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Beni yang akan melakukan pekerjaan ini. Ini ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya, Bu. Perhatikan percakapan di atas. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Beni? Jawabannya adalah membantu ibu guru memajang kaligrafi. 2. Siapa yang ingin menolong Bu Guru? Jawabannya adalah Beni. 3. Sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong. Jawabannya adalah sapu, ember, dan kemoceng. Untuk nomor 4 dan nomor 5, silakan kalian kerjakan di buku tulis. Ya, lalu jangan lupa untuk dikirim ke gurunya ya. Pernahkah kamu melihat kaligrafi? Kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai sila pertama Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Berilah tanda centang yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Untuk yang pertama yaitu berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar menunjukkan sila pertama Pancasila. Lalu yang kedua bergotong royong. Kegiatan ini bukan menunjukkan sila pertama Pancasila. Lalu yang ketiga, Lani menghormati temannya yang sedang sholat meskipun dia berbeda agama. Hal ini menunjukkan sila pertama Pancasila. Lalu yang keempat yaitu khusyuk mendengarkan khutbah. Hal ini menunjukkan sila pertama Pancasila. Jam istirahat telah usai. Beni menemui petugas sekolah. Beni meminta tolong membukakan pintu gudang, karena di gudang tempat penyimpanan tanah liat. Beni meminta tolong kepada petugas sekolah. Kamu juga dapat meminta tolong ke teman, kakak kelas, guru, dan lainnya. Ayo menulis. Perhatikan gambar berikut. Tulis kalimat sederhana, gunakan kata meminta tolong. Baiklah anak-anak, silakan simak contoh kalimat sederhana yang menggunakan kata minta tolong yang telah ibu buat berikut ini. Gambar yang pertama, Pak, tolong bukakan pintu gudang ini ya. Nah anak-anak, jangan lupa kalimat minta tolong harus diakhiri dengan tanda seru ya. Kita lanjutkan ke yang kedua. Contoh ungkapannya bisa berupa, Lani, tolong ambilkan tanah liat itu ya. Lalu gambar yang ketiga, contoh ungkapannya, Beni, tolong bantu aku memindahkan meja ini ya. Nah anak-anak, itu tadi contoh kalimat yang sudah ibu buat. Contoh yang ibu buat tidak harus sama dengan kalian ya. Silahkan kalian praktekkan
Ungkapan kata tolong yang kalian buat sendiri ya. Kata tolong harus diungkapkan dengan bahasa yang santun. Benny dan teman-temannya baru selesai belajar bahasa. Selanjutnya akan belajar mengukur. Perhatikan benda di sekitarmu. Apakah benda berikut ada di sekitarmu? Coba ukur benda tersebut. Tuliskan hasil di bawah gambar. Tuliskan dengan satuan sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukur. Yang pertama yaitu sapu lidi. Nah anak-anak, contoh. Misalnya sapu lidi ini kita ukur panjangnya 60 cm. Maka dapat kita tulis dengan 60 cm. Lalu yang kedua yaitu papan tulis. Misalkan papan tulis ini memiliki panjang 250 cm, maka dapat kita tulis dengan 250 cm. Dan yang ketiga yaitu pintu. Misalnya pintu ini memiliki panjang 200 cm, maka dapat kita tulis dengan 200 cm. Nah anak-anak, itu tadi adalah contoh panjang benda. Jika diukur dengan penggaris, kalian bisa mengukurnya sendiri ya di rumah. Salin panjang benda yang telah diukur. Ubahlah ke dalam satuan meter. Anak-anak, benda yang kita ukur menggunakan penggaris itu masih dalam satuan sentimeter. Sebelum kita rubah menjadi satuan meter, mari kita ingat kembali bahwa 1 meter sama dengan 100 cm dan 1 cm sama dengan 1 dibagi 100 sama dengan 0,01 meter. Sekarang kita akan rubah satuan cm ke meter seperti berikut ini. Yang pertama, di sini ada 60 cm. Jika kita rubah ke meter, maka 60 cm dibagi dengan 100. Cara membaginya dengan mudah adalah sebagai berikut. Angka 0 pada 100 kita coret. Angka 0 pada 100 ada 2 yang kita coret. Maka pada angka 60 juga harus dicoret sebanyak 2 angka 0. Karena angka 60 itu hanya memiliki satu angka 0, maka kita beri tanda koma sebelum angka 6 lalu ditambahkan angka 0, maka sama dengan 0,6 meter. Bagaimana anak-anak? Kita lanjutkan soal yang kedua. Di sini ada 250 cm. Jika kita rubah ke meter, maka 250 dibagi dengan 100. Cara membaginya dengan mudah adalah sebagai berikut. Angka 0 pada 100 kita coret terlebih dahulu. Angka 0 pada 100 ada 2 yang kita coret. Maka pada angka 250 juga harus dicoret sebanyak 2 angka 0. Karena angka 250 itu hanya memiliki satu angka 0, maka kita beri tanda koma sebelum angka 5, maka sama dengan 2,5 meter. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Di sini ada 200 cm. Jika kita rubah ke meter, maka 200 dibagi dengan 100. Cara membaginya dengan mudah adalah sebagai berikut. Angka 0 pada 100 kita coret terlebih dahulu. Angka 0 pada 100 ada 2 yang kita coret, maka angka 200 juga harus dicoret sebanyak 2 angka 0. Setelah sama-sama dicoret 2 angka 0, hanya sisa angka 2, maka sama dengan 2 meter. Nah anak-anak, silahkan kalian diskusikan latihan berikut ini bersama keluarga kalian. Setelah kalian selesai mengerjakan latihannya, jangan lupa untuk dikirim ke guru kalian ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.